Shalom, Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 jurusan farmasi akan membahas materi tentang bangsa dan negara. Perkenalkan, nama saya Dewa Imadi Sri Wiranti. Saya dari kelas A tingkat 1. Di sini saya akan membahas tentang materi bangsa dan negara. Bangsa adalah orang-orang yang bersamaan asal keturunan adat, bangsa dan sejarahnya serta pemerintahan sendiri. Pengertian bangsa adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bangsa serta wilayah tertentu di muka bumi. Bangsa adalah sekelompok manusia, orang yang memiliki hal-hal berikut. Yang pertama, cita-cita bersama yang mengikat menjadi satu kesatuan. Yang kedua, perasaan senasib sepenanggungan. Yang ketiga, karakter yang sama. Yang keempat, adat istiadat atau budaya yang sama. Yang kelima, satu kesatuan wilayah. Dan yang terakhir, terorganisir dalam satu wilayah hukum. Kita masuk di makna negara. Makna negara adalah suatu organisasi di antara kelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tadi. Negara merupakan suatu organisasi dalam wilayah tertentu dapat memaksakan kekuasaan secara searah terhadap semua golongan kekuasaan lain dan dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama. Baiklah, saya silakan akan menjelaskan teori negara menurut beberapa ahli. Secara faktual, asal mula terbentuknya negara bisa diketahui dengan secara faktual. Artinya, asal mula terjadinya negara dianalisis berdasarkan fakta nyata yang bisa diketahui melalui sejarah nyata negara itu. Berdasarkan hal itu, asal mula terbentuknya negara antara lain pendudukan, artinya suatu daerah bebas diduduki oleh suatu bangsa yang selanjutnya mendirikan negara di daerah itu. Selanjutnya, pemisahan suatu daerah yang termasuk daerah-daerah negara lalu melepaskan serta menyatakan dirinya sebagai suatu negara. Proklamasi suatu daerah yang tadinya merupakan tanah jajahan dari negara lain lalu menyatakan kemerdekaannya. Pembentukan baru munculnya suatu negara baru di atas wilayah suatu negara yang pecah serta lenyap karena suatu hal. Penyerahan artinya suatu wilayah diserahkan kepada negara lain berdasarkan perjanjian tertentu. Pelaburan, beberapa negara mengadakan fungsi pelaburan secara menjadi satu negara baru. Yang terakhir, penaikan artinya suatu wilayah terbentuk akibat penaikan lumpur sungai atau timbul dari dasar laut, lalu wilayah itu dihuni oleh sekelompok orang sehingga terbentuk negara, misalnya wilayah negara Mesir yang terbentuk dari delta sungai Nil. Lalu secara teoritis, menganalisis asal mula terbentuknya negara bisa pula diketahui secara teoritis. Beberapa teori terbentuknya negara antara lain teori ketuhanan, beberapa tanggapan bahwa terbentuknya negara atas dasar kehendak Tuhan. Tanpa kehendak Tuhan, segala sesuatu tak mungkin terjadi. Teori perjanjian beranggapan bahwa negara terbentuk berdasarkan perjanjian. Teori hukum alam. Menurut hukum alam, terjadinya negara karena kekuasaan alam serta berlakunya abdi secara universal berlaku setiap waktu. Saya Tasya Manindile. Sekarang kita masuk sifat-sifat bangsa dan negara. Yang pertama, sifat memaksa. Sifat negara yang pertama adalah memaksa. Sifat ini berarti bahwa suatu negara memiliki kekuasaan untuk kewajiban negara supaya patuh dan taat pada peraturan yang ada dengan menggunakan alat paksa berupa polisi, jaksa, hakim, dan juga saksi yang tegas bagi yang melanggar aturan. Yang kedua, sifat monopoli. Sifat negara yang kedua adalah monopoli. Monopoli ini mempunyai arti bahwa suatu negara jika memiliki kekuasaan yang mutlak untuk mengatur arah perjuangan ataupun juga menentukan tujuan yang akan dicapai oleh negara yang bersangkutan. Yang ketiga, sifat totalitas. Sifat negara yang terakhir ini berarti bahwa setiap negara memiliki kewenangan
untuk memberlakukan semua peraturan yang telah dibuat oleh negara tersebut dan diperuntukkan oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali atau tanpa adanya diskriminasi. Baik, saya adalah peneliti Aktivitas Menembak. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur bangsa dan negara. Unsur bangsa dan negara ada 4 bagian. Yang pertama, wilayah atau daerah kekuasaan. Wilayah merupakan daerah yang menjadi kekuasaan negara sekaligus menjadi tempat tinggal bagi rakyat. Wilayah negara mencakup wilayah darat, laut, udara. Batas wilayah terdapat beberapa. Yang pertama, batas alamiah, di dalamnya ada gunung, hutan, dan sungai. Yang kedua adalah batas buatan, yaitu pos penjagaan, kawat berduri, patok, pagar, tembok. Yang ketiga, yaitu batas secara geografis. Yang keempat, batas perjanjian wilayah. Yang kedua adalah rakyat dan penduduk. Rakyat adalah semua orang yang secara nyata berada atau tinggal dalam wilayah suatu negara yang tunduk dan patuh terhadap peraturan negara tersebut. Yang ketiga, pemerintah yang berdaulat, yaitu suatu pemerintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk mengamankan, mempertahankan, mengatur, dan melancarkan tata cara penyelenggaraan pemerintahan negara secara penuh. Ada 2 macam kedaulatan, yaitu yang pertama, berdaulat keluar, artinya memiliki kedudukan sederajat dengan negara-negara lain sehingga bebas dari campur tangan negara lain. Yang kedua, berdaulat ke dalam, artinya berwibawa, berwenang, menentukan dan menegakkan hukum atas warga dan wilayahnya. Yang keempat, pengakuan. Terdapat 2 jenis pengakuan, yaitu yang pertama adalah de facto, adalah pengakuan atas fakta adanya suatu negara telah terbentuk berdasarkan adanya rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Yang kedua, de facto, adalah pengakuan berdasarkan pernyataan resmi menurut hukum internasional sehingga suatu negara mendapat hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga bangsa-bangsa di dunia. Saya Shimanura Aulia Lantapa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hak-hak dan kewajiban warga negara. Di setiap warga negara sudah pasti berbeda hak dan kewajibannya dan dengan negara lainnya. Negara Amerika Serikat sudah pasti berbeda haknya dengan negara warga negara Indonesia. Yang pertama ada hak warga negara. Negara demi menjalankan kesejahteraannya, negaranya pasti memberikan hak kepada warga negaranya. Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang 1945 pada pasal 28. Di sini saya akan menyebutkan beberapa hak warga negara. Yang pertama itu hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Itu terdapat pada pasal 27 ayat 2. Yang kedua, ada hak untuk hidup mempertahankan kehidupan yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya menurut pasal 28A. Yang kedua ada kewajiban warga negara. Warga negara diberikan negara hak-hak mereka. Berarti warga negara juga wajib mengikuti kewajiban yang diberikan negaranya. Di sini saya akan menyebutkan beberapa kewajiban warga negara. Yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan. Itu pada pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, saya akan menjelaskan materi tentang mutu kehidupan bermasyarakatan dan bernegara. Sudah menjadi tugas pemerintah untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat dan bernegara. Namun bukan berarti warga negara tidak ikut berkontribusi atau berpartisipasi akan hal itu. Di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakatan dan bernegara. Yang pertama itu mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur pendidikan yang ada di masyarakat, seperti sekolah, kampus, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu memanfaatkan peran seluruh potensi SDM, seperti guru, mahasiswa, pelajar, dan tokoh masyarakat. Yang ketiga, mengoptimalkan peran sekolah, perguruan tinggi, lembaga khusus, lembaga pelatihan swasta, dan
Dan yang terakhir, menggerakkan peran organisasi sosial kemasyarakatan antara lain PKK, Dharma Wanita, LSM, Karang Taruna, dan organisasi lainnya. Sekian dari video kelompok kami. Terima kasih. Bye.